pertama adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa sehingga memperlambat terbentuknya nilai atau value dalam proses belajar mengajar. Kemudian kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, kemudian dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan jenisnya adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini ada di Madrasah Sanawiyah Al-Azhar di Pamulang, daerah Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian data dan sumber data. Jenis data ini data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data kualitatif. Kemudian sumber data ini ada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini didapat dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian sumber data sekunder peneliti dapat dari studi dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian analisis data. Dalam menganalisis data, hal yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data, kemudian mereduksi data, kemudian penelitian data, kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan data. Dalam mengecek keabsahan data yang dilakukan adalah perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan, kemudian melakukan triangulasi. Di sini ada triangulasi sumber, metode, dan waktu. Kemudian melakukan member check. Udah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pada tahap perencanaan ini MTS Al-Azhar melakukan perencanaan di awal diwajibkannya pembelajaran dalam jaringan oleh Kemendikbud ya. Kalau dari kepala sekolah mengatakan sekitar 3 hari setelah diwajibkannya. Kemudian selanjutnya tahap perencanaan ini dilakukan setiap akhir semester. Kemudian juga hal yang pertama direncanakan pada kegiatan perencanaan ini adalah membuat SOP atau acuan dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan. Nah, ini surat edaran yang dari MTS Al-Azhar untuk Bapak Ibu guru. Ini SOP atau acuan untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan di MTS Al-Azhar. Kemudian setelah membuat SOP tadi, MTS Al-Azhar melakukan survei kepada siswa untuk mengetahui kepemilikan apakah semua siswa memiliki perangkat untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan ya. Hasil dari survei tersebut, semua siswa memiliki perangkat untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan, walaupun ada yang harus bergantian dengan saudaranya. Kemudian merencanakan aplikasi apa saja yang akan digunakan untuk pembelajaran dalam jaringan. Pada perencanaan pertama ini, aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan adalah Google Classroom, WhatsApp, dan Zoom. Kemudian setelah beberapa bulan pembelajaran dalam jaringan ini berjalan, teridentifikasi beberapa masalah seperti kurangnya fitur pada Google Classroom, sehingga salah satunya tidak bisa melakukan pengawasan kepada guru, apakah guru hadir atau tidak dan materi apa yang diberikan kepada siswa. Kemudian penggunaan aplikasi Zoom dengan durasi yang lama juga membuat pengeluaran kuota lebih banyak. Kemudian materi pelajaran kurang interaktif sehingga siswa kurang tertarik atau motivasi belajarnya turun. Kemudian maka pada tahap perencanaan selanjutnya di akhir semester, MTS Al-Azhar merancang Learning Management System (LMS) atau mungkin kalau di Malang e-learning yang di kemudian hari menjadi platform utama dalam melakukan kegiatan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian juga merencanakan pelatihan pembuatan materi pelajaran, karena di semester sebelumnya guru-guru belum terbiasa untuk membuat materi pelajaran, entah itu video atau PowerPoint, maka dibuat pelatihan agar guru-guru bisa membuat materi pelajaran yang lebih baik lagi. Adapun kendala yang dialami pada tahap perencanaan ini antara lain tidak adanya pengalaman serta kurangnya informasi tentang pembelajaran dalam jaringan.
Kemudian pada tahap ini mengarah pada tindakan perencanaan. Pembahasan pada plan ini, tahap ini mengarah pada tindakan perencanaan tentang sebuah sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Walaupun memang tidak ada target jelas yang direncanakan oleh MTS Alaskar, cuma banyak perencanaan yang dibuat sehingga menjadi lebih baik lagi. Perencanaan yang dilakukan melibatkan proses identifikasi tentang masalah-masalah atau kekurangan yang dimiliki organisasi untuk dicarikan solusi berdasarkan data-data yang diperoleh sebelumnya. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh MTS Alaskar ya, karena ketika awal diberlakukannya banyak masalah-masalah, kemudian diidentifikasi, kemudian dicarikan solusi-solusinya. Kemudian data yang diperoleh, maka proses pendeskripsian pun mulai dilakukan dari awal hingga akhir dan mana yang paling prioritas untuk diselesaikan. Setelah mengetahui mana yang paling prioritas, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang perbaikan dalam mencapai peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Dan hal ini juga sudah dilakukan oleh MTS Alaskar. Setelah perencanaan tadi dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada awal dilaksanakannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, MTS Alaskar menggunakan Google Classroom sebagai platform utama dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian dibantu juga dengan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Kemudian kegiatan belajar mengajar dengan proses tersebut berjalan sampai akhir semester. Pada akhir semester tersebut dilakukan perencanaan kembali, dan dari perencanaan itu berubah prosedur pembelajaran dalam jaringan serta platform utamanya juga berubah. Kemudian juga karena tadi pembuatan guru-guru tidak terbiasa untuk melakukan pembuatan materi pembelajaran, maka dilakukan pembuatan materi pelajaran ketika liburan, dengan tujuan agar ketika nanti siswa kembali ke sekolah, guru-guru sudah bisa untuk membuat materi pelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian setelah learning management system yang dibuat telah selesai, maka platform itu menjadi platform utama dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian prosedur baru juga ada pun prosedur baru tersebut ialah durasi pembelajaran yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Jika pada pembelajaran konvensional 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit, kalau dalam pembelajaran dalam jaringan ini dikurangi 10 menit menjadi 35 menit. Kemudian materi pembelajaran dibagikan melalui LMS atau learning management system. Kemudian jika ada siswa yang kurang mengerti mengenai materi pelajaran, bisa didiskusikan melalui LMS tersebut itu juga. Kemudian penggunaan aplikasi Zoom dibatasi hanya di awal waktu pelajaran untuk melakukan absensi serta sedikit menjelaskan materi pelajaran pada saat itu. Waktu penggunaan Zoom juga dibatasi sekitar 10-15 menit saja. Ini cuplikan layar atau screenshot dari LMS yang ada di MTS Alaskar. Sini bisa dilihat dari gambar pertama itu ada pemberian materi pelajaran. Kemudian di gambar kedua ini ada pelajaran yang sudah dilalui. Kemudian ini ada pemberian tugas melalui LMS. Ini yang keempat juga pemberian tugas. Kemudian karena ada beberapa siswa yang harus berbagi waktu untuk menggunakan perangkat pembelajaran dalam jaringan, maka guru memberikan keringanan bagi siswa-siswa tersebut dengan catatan harus melakukan konfirmasi kepada guru mata pelajaran serta memberikan alasan yang dapat diterima. Kemudian juga setelah tadi dilakukan pelatihan pembuatan materi pelajaran, siswa merasa materi pelajaran yang diberikan lebih interaktif lagi. Kemudian menurut salah satu siswa, sekalipun durasi pembelajaran dalam jaringan ini dikurangi, tapi tidak mengurangi waktu belajarnya. Karena menurut siswa tersebut, jika pada pembelajaran konvensional guru memberikan tugas dan jika tugas itu tidak selesai, maka biasanya akan dijadikan pekerjaan rumah atau PR. Nah, sedangkan pada pembelajaran dalam jaringan ini, semua tugas yang diberikan harus selesai pada hari itu juga dan diberi batas waktu sampai jam 2 siang.
Kemudian kendala yang dialami pada tahap ini antara lain jaringan internet menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus. Kemudian kurangnya motivasi siswa juga menjadi kendala pada kegiatan belajar mengajar, karena kurangnya motivasi siswa menjadikan siswa menjadi malas dan terlena hal untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian kurangnya komitmen guru untuk melaksanakan tugas mengajar juga menjadi kendala. Nah, bagian pelaksanaan ini menekankan pada prinsip lebih cepat lebih bagus, sehingga tidak ada lagi menunda pekerjaan, melainkan segera melakukan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian di samping itu pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada rencana awal yang telah disepakati. Ini penting dipahami supaya apa yang dilakukan tidak keluar dari target yang hendak dicapai, sehingga hasil juga akan tergambar sesuai tujuan. Pengecekan atau pengawasan atau evaluasi. Pada tahap ini ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pengawasan dan evaluasi. Untuk kegiatan pengawasan ini semua warga sekolah memiliki tugas masing-masing. Seperti kepala dan wakil kepala sekolah memiliki tugas untuk mengawasi guru-guru melalui LMS yang ada, dan beberapa hal yang diawasi adalah kehadiran serta materi yang diberikan. Nah, untuk waktu pengawasan itu, pengecekan ini, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah melakukannya secara bergantian setiap hari. Misal hari ini kepala sekolah melakukan pengawasan, esok harinya wakil kepala sekolah yang melakukan pengawasan. Atau misalkan ketika kepala sekolah ada kegiatan lain, wakil kepala sekolah melakukan tugas tersebut. Kemudian juga semua guru memiliki tugas untuk mengawasi siswa. Kemudian jika siswa melakukan pelanggaran atau mendapat penghargaan, akan dilaporkan kepada wali kelas. Kemudian wali kelas akan memberikan laporan kepada orang tua siswa melalui LMS. Ini salah satu beberapa foto dari laporan wali kelas kepada orang tua siswa. Yang pertama ada laporan pelanggaran. Di sini siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian ada catatan penghargaan seperti tahajud, hadir di LMS tepat waktu dan lain-lain. Kemudian juga ini ada pelaporan hasil ujian. Kemudian juga di foto terakhir ada absensi kehadiran siswa. Di sini siswa hadir dari 24 mata pelajaran. Kemudian pada tahap pada orang tua pun juga memiliki tugas untuk mengawasi anaknya dari rumah. Karena pembelajaran dalam jaringan ini dilakukan di rumah, maka orang tua juga memiliki tugas untuk pengawasan. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh MTS kali ini ada yang dijadwalkan dan ada yang tidak. Dan tidak setiap bulan selalu ada hal yang harus dievaluasi, karena seiring berjalannya waktu masalah-masalah yang datang semakin berkurang. Kemudian pada tahap ini tidak hanya guru yang dapat melakukan evaluasi, orang tua pun juga memiliki hak untuk kritik dan sarannya. Adapun kendala yang dialami pada tahap ini diantaranya orang tua yang abai terhadap kegiatan belajar anaknya. Kemudian terkadang adanya kegiatan dari kepala atau wakil kepala sekolah sehingga tidak dapat melakukan pengawasan atau pengevaluasian. Tahap ini bertujuan untuk melakukan audit terhadap eksekusi rancangan sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan rencana awal. Hasil dari evaluasi dari tahap pelaksanaan akan didiskusikan pada tahap ini dan diharapkan berhasil dieliminasi. Karenanya itu akan lebih baik bila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang kali. Kemudian tindak lanjut. Nah, sebenarnya dari semua penjabaran yang telah saya sampaikan itu sudah terjadi satu siklus putaran ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai tindak lanjut. Bisa kita lihat dari perubahan prosedur pembelajaran, kemudian platform juga, kemudian juga pada penyampaian materi,
pesantrennya. Jadi ada penambahan fitur polling untuk mengetahui apakah siswa tersebut akan kembali ke pesantren atau tidak. Nah, kendala pada tahap ini diantaranya sekalipun sudah dilakukan bagian pembuatan materi pelajaran, masih ada guru yang hanya memberikan materi pelajaran dalam bentuk tulisan saja atau materinya dikirimkan melalui file Microsoft Word. Kemudian perbaikan LMS ini terkadang tidak bisa dilakukan pada saat itu juga karena penanggung jawab dari LMS ini juga memiliki kegiatan lain. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari apa yang telah ditemukan. Tindak lanjut berupa perbaikan atas kekurangan dan melanjutkan atas keunggulan. Menindaklanjuti juga berarti meninjau ulang seluruh langkah-langkah yang dibuat guna perbaikan secara berkelanjutan. Nah, konsekuensi dari tindak lanjut tersebut akan menyebabkan adanya standar, adanya modifikasi standar, kebijakan dan prosedur. Tentunya agar perubahan-perubahan yang terjadi bisa dimengerti dan diketahui oleh unit-unit yang melaksanakan, maka perlu adanya sosialisasi menyeluruh. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Syuting mas, aku syuting. Ya, mas apa sih? Fatih Robbani. Fatih Robbani, ada cita-cita S2 enggak? Insya Allah. Langsung lanjut? Enggak dalam waktu dekat ini. Oh ya. Saya nggak berani kritik ya karena bimbingannya sempurna ya, tapi saya akan membahas yang remeh-remeh saja, misalnya di kata pengantar, kata pengantar. Jadi jangan sampai kalau sudah sempurna itu yang kesalahan kasat mata itu tertangkap oleh mata. Contohnya apa? Nomor 7, coba. Oh iya. Iya. Jadi jangan sampai kesalahan yang nyolok mata itu menjadi serangan dari penguji. Nah kalau seperti ini kan nggak bisa terbantahkan. Mau ngapain gitu? Mau debat apa coba? Lalu juga perlu diupdate yang nomor 3 itu, di kata pengantar nomor 3 itu gelarnya sudah profesor. Gelar profesor itu artinya setiap bulan menang saja, diam saja itu 15 juta. Profesor itu saking mahalnya mas. Nah, sampai nambahan ini berangkat sudah lebih dari 15 juta. Iya, makanya dan ini sangat sensitif. Orang itu jatuh bangun mendapatkan gelar profesor. Yang mencek bisa sampai minta pengantarnya. Yang kedua yang biasanya pertanyaannya tidak terduga itu mutu. Apa fungsi mutu sampai terhadap institusi sampean? Apa kaitannya mutu dengan institusi sampean? Kalau lo bebas mas. Saya dulu malah mas, aku bilang pertanyaannya ya, mutu ini apa irobnya apa? Ini jabatannya. Kenapa kok dikonten ini? Susah ya. Tapi mengapa lah? Ini pertanyaannya tidak terduga. Apa? Kamu kan menjada-wajada belas siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat aja. Karena kalau tidak sungguh-sungguh maka skripsi ini tidak jadi. Bukan begitu. Jadi apakah prinsip-prinsip Islam seperti manjada-wajada itu dalam plan do PDCA itu berlangsung enggak? Berlangsung. Nah, sebutkan di sana agar jurusan manajemen I-nya itu muncul. Ternyata dari hasil temuan saya bahwa manjada wajada itu bagian dari built-in masuk ke dalam. Ini yang bisa menjadi sumber inspirasi para guru, ya kan? Di tengah jaringan internet yang lemot, mansobaro, viral, sabar, jaringan lemot, ya. Internet nggak boleh marah, begitu ya saya, nggak boleh marah, begitu kan? Di banyak revisi ya nggak boleh marah kan, begitu ya. Ini dimasukkan mas. Biar apa? Biar
bahwa penulis ini berangkat dari kesadaran religius. Menulis ini bukan hanya sekedar untuk memenuhi gelar sarjana ya. Bahwa tidak hanya sekedar untuk bayar UKT, terbebas dari bayar UKT. Tapi saya berangkat dari kesadaran religius. Manjada Majada ini bagian dari proses manajemen pendidikan Islam yang termanifestasikan atau terimplementasikan dalam proses perencanaan. Memang perencanaan itu kan banyak, harus manjada wajada, harus dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh perencanaan itu kemudian asal buat, kayak begitu. Nah, dimasukkan di sana, di pembahasan maksud saya itu. Nah, manjada wajada ini kata-kata kamu apa kata-kata siapa? Kata-kata orang. Nah, disebutkan di sini. Cantumkan. Karena bukan kata-katamu. Kalau seperti ini kan kelihatannya kan kata-katamu. Padahal kan minjem dari orang kan gitu. Jarib wala khid takun maksudnya apa? Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Nah, itu masuk plan, do, cek. Di pengecekan. Masukkan situ. Alangkah indahnya. Bahwa menulis itu ini kata-kata mutiara ini menjadi sumber inspirasi dalam menulis. Nah, gitu ya. Terus saya ya biar rotor banyak ya yang ditanyakan. Halaman 27. Ada resiko ketika kita menulis, ya, halaman 27 misalnya. Sampai mengutip kata konsep SMART. Specific, measurable, attainable, reasonable, dan timetable. Sama ya? Iya, Sama ya. Nah, itu akan sangat mubadir atau mubadir. Nggak guna. Kalau nggak kemudian dibahasakan di hasil pembahasan. Maksud tahu ya? Iya. Apakah perencanaan yang dilakukan di MTS Al-Azhar ini menggunakan prinsip SMART nggak? Kalau ada, bukti dukungnya apa? Spesifikasinya apa? Measurable apa? Karena ini berkaitan dengan fungsi teori dalam penelitian, Mas. Jadi fungsi teori dalam penelitian itu ada dua. Satu, menjelaskan fenomena yang kita teliti. Seberapa jauh para sarjanawan ilmuwan di seluruh dunia itu membincangkan kasus mutu di dunia ini. Mutu itu seperti kita belajar sholat, banyak mazhab, ada mazhab Hambali, Syafi'i dan sebagainya. Why kita memilih salah satu teori? Teori ini kenapa dipilih? Karena lebih unggul dalam bidang apanya? Apakah cocok dengan karakteristik dengan mutu yang ada di MTS Al-Azhar? Kalau tidak bisa menjelaskan konsep SMART ini akan jadi bumerang. Zaman akan dikejar. Iya kan, lha kok lek gak digawe maksud Jawa, Pak. Tapi Pak, kalau tidak digunakan dalam pembahasan, buat apa? Hanya untuk aksesoris, untuk mempertebal halaman, pertanyaan begitu. Jadi harus cerdik atau selektif dalam memilih teori, karena ada penguji yang kemudian mengejar titik kelemahan itu. Kalau memang berlaku ya nanti dijelaskan spesifikasinya dari durabilitas, misalnya dari waktu, kemudian terukurnya dari adanya semacam evaluasi misalnya atau apa gitu. Nah, inilah resiko seorang peneliti itu kalau mengutip teori-teori besar tapi kemudian tidak menjelaskan sebagaimana kasus di peneliti awal tadi, dia akan speechless gitu kan pada akhirnya kan gitu. Nah, karena ini yang ketiga terkait dengan temuan terpenting apa yang kamu dapatkan dari hasil panjang ini. Temuan terpenting apa? Khususnya bagi peneliti. Temuan terpenting apa? Temuan terpentingnya? Buat kamu sendiri terpentingnya apa? Kalau buat saya sendiri, jadi saya tahu bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas entah itu program atau apapun ya, bisa dengan menerapkan teknik PDCA ini. Itu anak semester 1 juga tahu. Iya. Ngapain capek-capek meneliti? Ayo. Ya kan? Tanpa ada penelitian jauh-jauh ke Pamulang, saya yakin jawaban kamu dengan anak semester 1 atau 2 mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam, jawabannya adalah bodoh. Ya nggak? Ayo berani bertaruh. Ayo. Kira-kira apa? Apa? Ternyata, wah, kata-kata ternyata itu temuan ternyata.
ternyata membangun penjaminan mutu. Kenapa mutu harus dijamin sih? Why? Ternyata kan ribet, ternyata kan panjang. Dan tidak semua itu bisa, semua sekolah itu bisa menerapkan sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan idealitasnya. Namun setidaknya dari sini saya kemudian bisa apa-apa lah begitu misalnya. Yang itu belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Misalnya kamu mengutip ya bahwa di originalitas penelitian, originalitas penelitian kan dijelaskan ya, maksudnya ini hanya discourse enrichment ya, pengkayaan wawasan aja ya. Jadi misalnya ini Joner Simarmata ya. Joner Simarmata mengatakan bahwa penjaminan mutu ya meningkatkan kualitas pembelajaran. So what gitu loh. Pada akhirnya so what? Apakah kamu hanya melanjutkan penelitian Joner Simarmata? Misalnya Joner Simarmata ini karakteristiknya di sekolah umum yang kemudian mungkin sudah established, sudah besar ya, tentu mutunya akan mudah dicapai dibandingkan dengan mutu yang ada di sekolah MTS NU Hujan ini yang ngomong mutu aja sudah pakanan apa itu mbak, misalnya gitu ya bahaya kan gitu kan. Oleh karena itu saran apa yang ketika misalnya kamu ketahui penjaminan mutu itu butuh biaya yang banyak untuk pembangunan karakter manusianya. Percuma bangun sistem kalau kemudian manusianya masih tidak bermutu, bermuka tua, jadi boros. Jadi boros seperti itu. Apa sih ono GR banget ya? Awakmu wis mari dihisab santai ae. Santai aja. Ini kan menganu. Ya, oke lah. Sekarang tujuan, ya kembali ke tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian kamu tercapai nggak dari studi ini? Gitu, diukur. Itu namanya juga plan do check action. Jangan-jangan yang kamu teliti ini belum memenuhi tujuan penelitian kamu. Wah. Jadi refleksinya begitu sebenarnya ya plan do check itu dalam kehidupan sehari kita, dalam studi kita ini. Coba kamu lihat tujuan penelitian atau manfaat ya. Menambah khasanah pengetahuan pendidikan khususnya mengenai implementasi. Penambahannya dalam aspek apa? Penambahannya, saya lihat LMS yang dibuat yang salah sekali ini ya, itu menjadi menambah khasanah saya. Karena kan kalau misalkan kayak saya melihat salah sekali kan santren ya. Itu kan masih sekalipun pembelajaran dalam jaringan sudah tidak diberlakukan, itu kan masih bisa dipakai. Contoh yang di pelaporan tadi kepada si orang tua siswa, itu kan masih bisa diterapkan. Jadi sekalipun orang tua jauh dari anaknya, orang tua masih bisa tahu kegiatan anaknya melalui LMS itu. Itu salah satu alasan yang saya dapat. Nah, ya itu masih masih data mentah lapangan. Jadi harus di-up menjadi bahasa keilmuan. Jadi misalnya fenomena penjaminan mutu ini sebenarnya memiliki relevansi dengan apa yang disebut dengan Jokowi Effect. Wah, dibahasakan Jokowi Effect misalnya. Jokowi Effect itu adalah gaya manajemen yang diciptakan oleh Jokowi agar pembangunan itu kemudian berhasil efektif. Itu pertama harus detail. Perencanaan harus detail. Detail itu artinya dari A sampai Z itu semua orang bisa mengetahui sedetail-detailnya. Termasuk di sini dalam membangun sistem daring ini detail, harganya detail, spesifikasinya detail, nggak di-upgrade dan sebagainya, misalnya nggak di-upgrade harganya misalnya pendanaannya. Orang tua juga memiliki visi yang sama dengan sekolah. Ya. Satu detail, dua ini merupakan masa depan pembelajaran kita. Di futuristik loh. Jadi masa depan pembelajaran Indonesia itu ya mau nggak mau, suka nggak suka itu akan memadukan antara pembelajaran yang luring dengan daring. Oleh karena itu butuh yang namanya sinergisitas, butuh yang namanya integrasi, ya integratif. Jadi selain detail juga integratif lah. Dibahasakan seperti itu. Itulah bahasa-bahasa keilmuan begitu kan. Ini bukan bahasa orang kampung. Jadi bahasa keilmuan itu dibungkus dengan high contact, istilahnya contact
biar itu tadi, biar bisa menjelaskan berbagai macam fenomena di berbagai tempat gitu kan. Tidak hanya di satu tempat ini kan gitu ya. Kira-kira pertanyaan poin terakhir ya, the last question ya. Kenapa mutu itu harus dijamin? Kalau menurut saya, kenapa mutu di sekolah itu harus terjamin ya? Karena itu kan salah satu menjadi daya tarik dari sekolah tersebut, Daya dan tarik, juga satu. kepercayaan dari siswa dan orang tua siswa. Pertanyaan. Setidaknya dua alasan itu lah. Oh, ya, jangan dua toh. Kamu ngutip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikembalikan ke dasar umumnya. Satu Pak, terkait dengan kredibilitas kelembagaan. Oh, apa sih kredibilitas kelembagaan? Pasal itu kan keren. Iya, Kredibilitas kelembagaan ini tanggung jawab sekolah, baik itu mahal maupun murah, tapi benar-benar serius dalam mendidik aset bangsa. Oh, saya itu. Yang kedua, membangun transparansi, tahu transparansi, keterbukaan. Keterbukaan apa aja? Pendataan, keterbukaan informasi, ya kan? Yang keempat, akuntabilitas. Nanti akuntabilitas itu dapat dipercaya ya, dapat dipercaya. Jadi yang keempat, konsisten menjalankan misi pendidikan itu misi nirlaba. Nanti lembaga pendidikan itu bukan lembaga seperti industri atau pasar ya. Jadi nirlaba itu artinya apa? Laba yang diperoleh oleh sekolah itu digunakan untuk peningkatan mutu sekolah, bukan untuk kekayaan para pengelolanya. Kan beda. Jadi sekolah itu dapat uang dari masyarakat, dari UKT, misalnya kamu dari SPP, misalnya itu digunakan untuk mengupgrade fasilitas, mengupgrade mutu dosennya atau gurunya, malah apa pelatihan. Nah itu maksud dari manajemen nirlaba. Masuk ini juga misalnya ya terkait dengan mutu daring tadi. Ya, nanti sarannya mungkin ya kenapa itu lemot. Jaringan terkadang faktor penghambat itu lemot karena tadi mungkin dukungan dana untuk upgrading teknologisasinya masih murah, gitu kan. Oleh karena itu disarankan oleh peneliti ya itu untuk mengupgrade pendanaannya. Ini sudah mau pulang aja. Cemil. Ya saya rasa itu ya. Yang kedua ya pokoknya yang kesalahan kasat mata, salah ketik, teman kamu ngopi ya ngono, salah ngopinya tak ya ini kurang canggih gitu kan, diteliti sekali sebenarnya karena ini menentukan dari ijazah yang akan diperoleh. Jadi usahakan di detik-detik akhir ini meminimalisir kesalahan yang kasat mata. Saya rasa seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.